Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurmainani, NIM 1903096079. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kealaman dan riset. Pada Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 disebutkan bahwa Luqman telah diberi nikmat, salah satunya berupa tentang ilmu pengetahuan. Islam memandang positif ilmu pengetahuan. Dalam pendidikannya pun dipahami secara lengkap dan kafah atau untuk menyeluruh, yaitu antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemajuan iptek yang dialami manusia dari masa ke masa tidak lepas dari penyelidikan manusia terhadap alam semesta dan seisinya. Pasalnya, iptek menggali pengetahuan dari alam, dan Islam sebagai agama yang menyeru manusia untuk bereksperimen tentang alam yang menjadi salah satu faktor kemajuannya. Allah memerintahkan manusia untuk belajar dari sesuatu, memahami benda dan tanda-tanda kekuasaan yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, kita juga diajarkan tentang pendidikan yang menyeluruh. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, seperti pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian pada Quran surat Al-Jasiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi ditundukkan Sang Khalik bagi manusia yang mau menggunakan akal dan pikirannya. Istilah alam digunakan merujuk pada lingkungan dan objek-objek yang terdapat dalam ruang dan waktu yang dapat kita nikmati. Sedangkan ilmu alam biasa disebut dengan kosmologi, yaitu ilmu yang membicarakan realitas jagat raya, yakni keseluruhan alam. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang alam semesta dan fenomena yang tidak kurang dari 750 ayat. Pada umumnya, ayat-ayat ini memerintahkan manusia untuk mempelajari dan meneliti alam semesta. Al-ilm atau ilmu pengetahuan memberi dasar penelitian ilmiah dan dapat dilakukan sebagai observasi. Muntohari menjelaskan bahwa menurut konsepsi Islam tentang alam semesta, alam merupakan agregat atau satuan yang terbentuk dari segala kasat mata dan tidak kasat mata. Kemudian ketika kita mempelajari yang gaib, itu merupakan dari rukun iman, seperti kita mempercayai adanya malaikat. Jadi mempelajari ilmu alam jelas membawa keimanan kita terhadap Sang Pencipta. Adapun ayat-ayat yang merujuk ajaran bagi manusia yang membuktikan tentang alam dan realita yang sebenarnya. Seperti pada ayat wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih
hatta idza aqalat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, yang artinya dia yang mengirimkan angin sebagai kabar suka mengawali turunnya rahmat Allah atau hujan, sehingga bila angin yang mengandung awan tebal kami kirim ke tanah yang kering, dan kami turunkan air dengan kami mengeluarkan segala buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang mati agar kamu semuanya mendapat peringatan. Peringatan tersebut dapat menjadi pelajaran kita. Kemudian pada Quran surat Al-Fussilat ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, yang artinya akan kami tunjukkan mereka bukti-bukti kami di segala penjuru, juga ada pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah hak. Apakah Tuhanmu tidak cukup sebagai pengawas bagimu, bahwa dialah yang maha menyaksikan sesuatu. Dalam penelitian dan pembelajaran kita serta pendidikan yang ada di dunia ini, bahwa jelas Allah juga menjadi pengamat kita. Kajian tentang fenomena alam yang mengajarkan kita beberapa pelajaran, di antaranya asal-usul evolusi dunia yang dijelaskan pada Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa tsummallahu yunsi'un nasy'atal akhirah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, katakanlah Muhammad, mengembaralah di bumi, periksalah bagaimana Allah memulai ciptaannya. Kemudian Allah akan menumbuhkan lagi di alam akhirat dan membangkitkannya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala hal. Kemudian adanya tata tertib dan harmonisasi alam semesta pada surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kullu syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, Dialah Tuhan yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, dan yang tidak mengambil anak dan juga tidak sekutunya dalam kekuasaannya. Ia telah menciptakan segala sesuatu dan diperhitungkannya dengan tepat. Kemudian adanya tujuan bagi alam semesta pada Quran surat Al-Anbiya ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Artinya, kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kemudian dan argumen bagi keesaan Tuhan dari kesatuan alam. Pada Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Artinya, sekiranya di langit dan di bumi ada sesembahan selain Allah, pasti langit dan bumi akan hancur. Maka Maha Suci Allah, pemilik arsy dari segala yang mensifati.
Muhammad Iqbal mengungkapkan ketika ia menyadari dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi. Menurutnya, manusia ini membutuhkan 3 hal, yaitu tafsiran spiritual atas alam raya, emansipasi spiritual atas individu, dan satu himpunan asas yang dianut secara universal yang akan menjelaskan evolusi masyarakat manusia atas dasar spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam untuk menetralkan pengaruh teknologi yang menghilang digalilah nilai-nilai keagamaan dan spiritual dengan mengintegrasikan agama dan ilmu kealaman yang merupakan cara tepat menuju kemudahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya.